Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang tahapan-tahapan dan alur-alur di PPG dalam jabatan 2022 ini berdasarkan pengalaman dari PPG 2021 kemarin ya, teman-teman. Jadi seperti apa sih PPG dalam jabatan tahun ini yang berbasis daring, teman-teman ya. Gitu nih. Jadi kita simak sedikit penjelasan dari saya, teman-teman. Jadi tahapan pertama ini adalah ada teman-teman harus lapor diri ke LPTK, yaitu ketika nanti ada pengumuman kelulusan dan ada penempatan ke LPTK yang telah ditunjuk, teman-teman harus langsung lapor diri ke LPTK. Lalu setelah itu teman-teman akan diberikan beberapa buah modul. Nah, ini beberapa buah modul dan teman-teman ini hampir kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu nih. Ini belajar mandiri ya, teman-teman. Belajar mandiri dengan modul. Lalu setelah itu ada orientasi dan pendalaman materi PPG di LMS. Jadi di sini ada orientasi mahasiswa baru ya di LPTK, nanti mungkin dengan Zoom meeting. Lalu setelah itu langsung Anda akan dibagi kelompok untuk mendalami materi yang pembelajaran mandiri tadi. Dan harus di dalam LMS. Nah, ini nanti LMS-nya ini bisa diakses melalui SIM PKB ya, teman-teman. LMS-nya ini nanti akan bisa diakses melalui tautan di SIM PKB masing-masing. Lalu setelah pendalaman materi akan ada tahapan perancangan, yaitu perancangan pembelajaran di LMS. Nah, ini tentang merancang pembelajaran RPP ya, teman-teman. Ini tahap yang keempat. Lalu di tahap yang kelima ini ada yang namanya UKOM, uji komprehensif. Nah, ini tahapan ini adalah menguji perangkat RPP Anda nantinya di UKOM ini, teman-teman. Lalu di tahapan keenam ini ada PPL, yaitu praktik pengalaman lapangan. Di sini kita mempraktekkan RPP yang telah diuji tadi ya, teman-teman, di UKOM tadi. Lalu setelah ada PPL ini ada UKIN. Nah, ini dibagi dua nih, UKIN ini uji kinerja. Ada yang bentuknya portofolio, ada bentuknya praktik berupa video dan perangkat RPP-nya. Lalu terakhir di sini ada UP. Nah, UP ini sama dengan pretest sebetulnya, mungkin ya. Soal-soalnya mungkin hampir sama dengan pretest. Nanti akan ada kisi-kisinya, lalu akan berbasis domisili, mungkin yang menulis domisili. Gitu ya, teman-teman. Jadi di tahapan lapor diri ini, teman-teman ini secara mandiri diharuskan mencari grup WhatsApp atau Telegram yang resmi dari LPTK masing-masing. Di Telegram biasanya banyak, teman-teman. Mereka pasti membuat sebuah grup yang bisa di-search, karena tidak mungkin LPTK-nya menginvite satu persatu, jadi mereka akan biasanya membuat grup Telegram. Jadi teman-teman nanti bisa di-search grup tersebut, mungkin dengan kata kuncinya LPTK apa, grup LPTK apa, PPG 2022 tahap 1, mungkin nanti seperti itu pencarian di Telegram biasanya. Jadi karena pencarian di Telegram itu lebih mudah. Lalu setelah mempunyai grup, teman-teman persiapkan berkas-berkas ini ya, teman-teman. Seperti fakta integritas, form A1. Form A1 ini nanti ada di website LPTK masing-masing, teman-teman. Lalu ada surat keterangan izin dari kepala sekolah, lalu ada ijazah dan transkrip nilai, KTP, PWP, surat keterangan bebas nafsa dan surat keterangan sehat, SKCK, foto.
Ini akan diupload nanti dengan jadwal yang diberikan oleh LPTK-nya nanti. Ini persiapkan dari sekarang berkas-berkas ini, tapi untuk khusus untuk yang nafsa, surat keterangan sehat, SKCK, lebih baik menunggu atau pas ada lapor diri saja. Jadi karena kan ini ada masa berlaku ya untuk suket SKCK. Kalau SKCK mungkin 3 bulan, tapi suket ini paling cuma 1 minggu atau 2 minggu. Jadi mungkin sudah dekat-dekat baru silakan diurus. Lalu terakhir ini opsional ya, mungkin beberapa LPTK menggunakan bank yang sudah mereka tunjuk. Jadi misal teman-teman punya rekening A, namun LPTK teman-teman nanti yang mengharuskan mempunyai rekening B. Nah, mau tidak mau teman-teman harus membuat rekening di bank B tersebut. Mereka membutuhkan nomor rekening yang upload buku rekeningnya, karena nanti biaya-biaya yang dari pemerintah untuk PG dalam jabatan ini masuk ke rekening tersebut. Nanti mereka akan secara otomatis menarik dari situ. Jadi kecuali kalau memang teman-teman sama rekeningnya dengan LPTK ya tidak usah membuat lagi. Dan itu ya untuk di tahapan lapor diri ini. Lalu tahapan berikutnya ada tahapan belajar mandiri dan tahapan pendalaman materi. Di sini teman-teman di belajar mandiri ini teman-teman membaca modul sekitar mungkin 6 ya. Kemarin saya 6. Mungkin modul ini adalah isinya tentang profesional ya, materi-materi profesional. Kalau PGSD mungkin seluruh mata pelajaran diajarkan di SD ya, modal IPA, matematik, bahasa Indonesia, modul-modulnya satu modul. Untuk pelajaran bahasa Inggris kemarin model-model teks-teks deskripsi seperti itu ya, modul-modulnya mungkin tidak jauh berbeda ya tahun ini juga. Lalu teman-teman saya anjurkan untuk mengisi setiap latihan-latihan yang ada di modul tersebut, teman-teman. Kenapa? Nanti di pendalaman materi teman-teman ini akan membahas isi modul yang belajar mandiri tadi ini dengan dosen pembimbing. Nanti mereka akan membahas isi materi esensi dari modul-modul tadi. Lalu di setiap akhir bahasan modul, misalkan modul 1 selesai, akan ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini berasal dari kurang lebih dari latihan-latihan tadi yang ada di modul, teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman tidak usahakan untuk mengisi latihan-latihan dalam modul, karena tes sumatif itu asalnya dari ya latihan yang modul itu, teman-teman ya. Jadi di tahapan belajar mandiri ini dan dalam materi ini teman-teman paket lengkap ya, dari baca modul lalu isi latihan-latihan modulnya, teman-teman. Karena nanti bahasan-bahasan dengan dosen ya tentang modul ini, teman-teman. Lalu di tahapan berikutnya ada tahapan perancangan pembelajaran dan tahapan uji komprehensif. Di sini di tahapan ini teman-teman akan membuat RPP lengkap dari identitas sampai lampiran-lampirannya itu lengkap ya, teman-teman. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya mungkin ya. Saya akan kasih link-link untuk contoh-contoh di setiap tahapan-tahapan ini ya. Mungkin ya teman-teman bisa sedikit banyak bisa punya gambaran seperti apa nanti. Di sini RPP-nya semua lengkap dari RPP-nya, dari latihan-latihannya, ulangan-ulangannya, lalu ada evaluasi pembelajarannya, itu semua lengkap di tahapan perancangan pembelajarannya. Lalu setiap harinya ini akan melakukan telekonferensi ya. Telekonferensi bisa melalui Zoom atau dengan
Google Meet dengan guru pembimbing, dosen pembimbing, dan ditambah dengan 1 orang guru pamung. Di sini akan membahas kekurangan-kekurangan RPP yang dibuat, tentu akan disempurnakan. Lalu akan ada peer teaching. Nah, setelah beres RPP selesai, di sini kita akan ada peer teaching. Masing-masing memberikan komentar mengenai RPP dan praktik pembelajarannya dengan satu grup itu, teman-teman. Lalu di tahapan uji komprehensif ini, teman-teman akan diuji RPP yang sudah dibuat itu. Nah, di sini dosen penguji akan menguji isi dari RPP-nya itu. Jadi seperti bagaimana persepsinya, atau ditanya kenapa membuat model pembelajarannya seperti ini, strateginya kenapa menggunakan ini, ya, seperti itu ya teman-teman. Terus latihannya model apa, itu semua ditanya, semua mengenai RPP, tidak di luar RPP itu, tapi semua konteks pertanyaan dari dosen itu semua dalam RPP. Seperti itu ya teman-teman untuk tahapan yang di perencanaan pembelajaran dan uji komprehensif ini. Lalu setelah itu ada tahapan PPL. Nah, di sini di tahapan PPL ini teman-teman akan mempraktikkan RPP yang telah diuji dalam hukum yang tadi. Jadi di sini akan mempraktikkan RPP yang telah diuji, lalu Anda akan merekam proses pembelajaran tersebut. Ini bisa melalui Zoom atau bisa melalui Gmail, atau langsung Anda rekam di dalam kelas. Ini nanti teknisnya akan diberikan nanti ya, bagaimana, apakah melalui daring atau luring. Yang pasti nanti akan pembelajaran itu akan direkam. Lalu hasilnya itu akan direkam. Hasilnya itu akan di-upload. Hasil upload, jadi mengupload video pembelajaran dan RPP. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk bisa mengedit video, teman-teman. Nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit video pembelajaran secara daring maupun secara luring ya teman-teman. Di video saya selanjutnya saya akan memberikan materi tentang atau konten-konten tentang bagaimana mengedit video pembelajaran, teman-teman. Karena ini pasti akan dipakai ya teman-teman. Ini adalah tahapan PPL. Lalu selanjutnya ada tahapan UKIN. Tahapan UKIN yang berupa portofolio. Ini ada 6 komponen di portofolio ini yang teman-teman harus upload nantinya. Di komponen 1 ini publikasi, melaksanakan penelitian dan publikasi. Ini bentuknya bisa PTK, bisa blog, bisa buku, atau makalah-makalah yang sudah dipublikasikan ya teman-teman. Yang sudah dipublikasikan. Ini wajib harus punya. Minimal tahun pembuatannya 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun sebelum tanggal Anda mulai PPG. Semua komponen ini minimal 3 tahun sebelum tanggal pelaksanaan PPG. Lalu di komponen 2 ada refleksi. Ini melakukan refleksi diri. Ini Bapak teman-teman bisa lihat contoh di buku guru 4. Di buku guru 4 ini tentang evadir ya. Teman-teman bisa di sini ada di situ contohnya, misal teman-teman mempunyai kelebihan di bidang apa, lalu bagaimana teman-teman akan mengembangkan kelebihan tersebut, lalu teman-teman mempunyai kekurangan di bagian mana, bagaimana cara teman-teman memperbaiki atau meningkatkan kelemahan-kelemahan teman-teman itu. Jadi dideskripsikan lengkap teman-teman di komponen 2 ini. Lalu di komponen 3 ini ada informasi, yaitu mencari informasi dan pengetahuan baru, dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini bisa sertifikat lokakarya, bisa sertifikat seminar, webinar, atau diklat-diklat,
Ya, ini minimal tahun kemarin 86 jam akumulasi ya. Akumulasinya itu 86 jam. Jadi misalkan ada teman-teman punya 3 sertifikat dengan jumlah JP-nya 32, ini sudah mencukupi. Ini juga 3 tahun ke belakang nih teman-teman. Jadi dibuktikan dengan sertifikat. Lalu di komponen 4 ini ada karya, menghasilkan karya inovasi. Nah ini teman-teman bisa hasil dari RKPD teman-teman selama 1 semester atau modul-modul teman-teman yang buat dari selama 1 semester, atau teman-teman punya alat peraga yang pembuatan sendiri, ini bisa dimasukkan ke dalam menghasilkan karya inovasi. Dibuktikan dengan yaitu tadi dokumen-dokumennya atau foto-foto hasil kalau misalkan Anda punya alat peraga seperti itu, atau Anda mempunyai video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini akumulasi ya teman-teman. Akumulasinya ini kalau tidak salah harus 90 atau 120 menit itu totalnya ya. Ini misalnya mempunyai 5 video pembelajaran, satu videonya 20 menit, itu sudah cukup teman-teman. Jadi kumpulkan saja video-video pembelajaran yang buat teman-teman. Lalu di komponen nomor 5 ini komponen 1 sampai 4 ini wajib ya teman-teman. 1 sampai 4 ini wajib harus punya. Nah, 5 dan 6 ini tambahan. Boleh di-upload, boleh tidak, tapi ini 5, 6 ini akan menambah nilai teman-teman. Di komponen 5 ini ada prestasi. Komponen prestasi dibuktikan dengan sertifikat juga, sertifikat atau piagam penghargaan. Nah ini ya, piagam penghargaan. Contohnya, misalkan teman-teman menjuarai lomba guru apa, atau juara menulis, itu bisa masukkan ke komponen 5 ini, teman-teman, prestasi. Lalu di komponen 6 ini ada pengabdian masyarakat. Ini dibuktikan dengan surat SK ya. SK pengangkatan. Contohnya misalkan teman-teman menjadi panitia 17-an di desa atau di RT, itu boleh dibuktikan dengan SK pengangkatannya. Atau misalkan SK panitia temu pisah di sekolah, itu juga boleh teman-teman. Itu pengabdian di masyarakat sekolah masuknya. Jadi dibuktikannya dengan SK pengangkatan sebagai panitia. Itu teman-teman. Nanti di 6 komponen ini saya juga akan berikan contoh-contohnya ya. Jadi teman-teman silakan ikuti channel saya selalu. Nanti saya akan sebarkan link-linknya di channel-channel saya nih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe. Lalu di tahapan berikutnya, di tahapan mungkin di RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini di tahap ini yang diupload adalah RPP lengkap ya teman-teman. RPP lengkap dari A sampai Z, dari identitas sampai hasil siswa. Jadi nilai-nilai siswa ini diupload semua. Hasil belajarnya. Jadi kelengkapan RPP ini akan dinilai teman-teman. Jangan sampai tidak sesuai ya. Lalu akan dinilai juga video pembelajarannya teman-teman. Jadi RPP yang dipraktikkan nanti akan dimasukkan ke UKIN ini. Sama seperti yang tadi, tapi di sini hanya 1 kali pembelajaran. RPP-nya juga yang dipakai yang itu. Apakah sesuai RPP dengan pelaksanaannya teman-teman, ini akan dinilai. Lalu di video tersebut juga akan dinilai kepribadian Anda teman-teman, seperti ketegasan Anda, keceriaan Anda, suara Anda, semua dinilai. Jadi saya kasih masukan ya, video Anda harus benar-benar bagus, jernih suaranya, karena akan dinilai juga teman-teman. Nanti saya akan memberikan tutorial-tutorial untuk mengedit videonya teman-teman.
Di tahapan terakhirnya ada tahapan uji pengetahuan. Ini sama dengan tahapan pretest. Nah, kalau misalnya masih berdomisili, perbedaannya hanya di tahapan awalnya saja. Teman-teman untuk mengikuti UP ini teman-teman wajib mendaftar dulu. Ya, sebelum ada uji pengetahuan, Anda wajib untuk mendaftar dulu. Nanti ada websitenya di UKM BPG. Di situ Anda harus mendaftar. Karena tanda bukti Anda daftar adalah sebagai kartu ujian Anda, teman-teman. Jadi, apabila Anda tidak mendaftar, Anda tidak akan bisa ikut UP. Karena LPTK tidak akan mendaftarkan. Harus dicatat ya, teman-teman. LPTK tidak mendaftarkan Anda untuk mengikuti UP, tapi Anda mendaftar mandiri untuk mengikuti UP. Itu ya, teman-teman, perbedaannya dengan pretest. Di UP ini ke belakang sama cetak kartu ujian, fakta integritas, lalu aplikasi SEB, ada uji cobanya, lalu ada UP-nya. Berbeda adalah tahapan awal. Jangan lupa tahapan awalnya Anda wajib mendaftar untuk UP. Itu teman-teman. Jadi bayangan tentang PPG yang tahun kemarin ya, teman-teman. Mungkin akan sama ya tahapan-tahapannya. Jadi saya rasa kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa hubungi saya di channel-channel saya. Lalu untuk video-video selanjutnya saya akan mencoba memberikan tutorial-tutorial tentang pengeditan video ya untuk keperluan PPG nanti, teman-teman. Jangan lupa nanti juga saya akan membagikan link-link untuk contoh-contoh berkas-berkas dari selama PPG, teman-teman. Saya akan berikan contohnya nanti. Jadi jangan lupa terus mengikuti channel-channel saya, untuk subscribe channel-channel saya. Terima kasih. Dan semoga penjelasan singkat saya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.